semakin dekat kita dengan kuburan Waribang ini, suara itu semakin keras. Sampai memecah langit suara gitu. Pemirsa, bergabung kembali di acara Clear Bali Express. Kali ini kita akan mewawancarai salah seorang seniman di kota Denpasar. Beliau bernama I Gede Mardike, yang selama ini dikenal sebagai seorang dalang wayang kulit calon narang. Namun sebelum kita membahas topik dari keberadaan beliau, perlu saya sampaikan kepada pemirsa bahwasanya selama perjalanan beliau sempat juga menjadi guru. Kemudian beliau sebelum menekuni dalang ini juga seorang atlet lari maraton dan beberapa kali sudah meraih juara. Namun yang kita ingin korek dari beliau adalah kenapa beliau sampai artinya dari menjadi atlet pelari kemudian lari ke dalang. Oke, kita langsung saja menyapa Bapak Gede Mardike, yang mungkin orang kebanyakan memanggil beliau dengan Jero Dalang, tapi karena saya sudah terbiasa dengan beliau, itu saya sebut aja beliau dengan panggilan guru. Nah, ini kita tanya aja nanti kenapa ini masalahnya bisa jadi dipanggil guru. Om Swastiastu, Jero. Guru, yang mau tanya ini sebelum kita berlanjut ke topik yang topik tentang pembahasan masalah dalang ini, kenapa orang cenderung memanggil guru kepada guru? Puniki Pak Mamat. Artinya kita dikenal di sini kan telah wangsel soroh kan. Oh ya. Soroh. Jadi kebetulan tiang ada waris Ida Bujangga si. Jadi dalam kertan yang Bujangga itu adalah sebuah ajaran. Jadi kebetulan waris tiang Riki yang menjalankan ajaran Bujangga. Dari kertan yang Bujangga itu disebut bahwa Ida Sang Bujangga adalah anak Ida Betara Guru, wenang aguron-guron. Itu bahasa sastranya. Maka dari itulah seorang Bujangga itu diberi titel guru. Karena beliau zaman dulu adalah seorang purohita, zaman dalam Balingkang purohita. Jadi beliau yang adalah guru rohani yang memberikan tatanan kehidupan masyarakat. Itu kurang lebih. Nah, sekarang kaitannya dengan profesi sebagai dalang, mana ya sebutan yang biasa dipakai ini oleh masyarakat biasanya? Kebanyakan pakai guru. Guru ya, tapi juru dalangnya tetap juga kan? Dalangnya tetap juga. Tapi jarang sih orang nyebut mangku dalang, tapi banyak guru gitu ya. Gitu ya. Kalau sekarang ini karena profesi ini apa yang sering disebut, apa mangku dalang, jero dalang, profesi yang sekarang? Kita menerima aja. Karena begini Paman, Titiang Riki juga seorang mangku di dalam, juga seorang dalang gitu. Jadinya berkait dengan mangku dalang dan mangku di dalam gitu. Jadi keduanya bisa dipakai di mana aja sebut masyarakat kita terima aja gitu. Mangku dalang ya, guru ya kan mangku, gitu. Ya. Oh begitu. Satu sosial kehidupannya gitu. Ya. Nah, itu kan biasanya masyarakat kan ngambil yang lebih praktis kan, lebih praktisnya kan itu biasanya. Yang sudah biasa gitu. Biasa. Nah, sekarang kita menginjak ke topik kita ini. Sebelum menjadi dalang ini apa sebenarnya cita-cita guru itu? Oh, ini unik Paman. Begini, kita lingkungan sosial kehidupan kita dulu orang agraris kan gitu, pertanian dulu kan gitu. Kita cuma zaman tiang kan masih artinya olahraga itu masih semarak di desa itu, walaupun di sekolah itu. Kita lari ke menjadi atlet dulu, menjadi atlet dari SMP dari dulu. Jadi atlet sampai tamat SMA
jadi atlet ya. Kebetulan yang dah berprestasi lah waktu jadi atlet itu, sampai ke tingkat nasional di Lomba Juang Bali dulu tahun 95 dan 2000 kita ikut, tapi cita-cita Tiang sebenarnya bukan jadi atlet, jadi alat negara, tentara gitu. Gitu. Karena kita sudah TC dulu, ditawari untuk ikut tes Bintara, tentara secabanya. Kita ikut langsung tes dan mengundurkan diri dari KONI gitu. Setelah itu kita ikut tes Caba, Tiang dan lulus di psikotes. Psikotes Cabanya, Pondok Kuningnya. Begitu. Sebenarnya waktu itu kalau Tiang mau, Tiang bisa ikut di Tamtama. Teman saya pun yang tidak lulus di psikotes langsung masuk di Tamtama, ikut psikotes Tamtama, langsung lulus gitu. Waktu itu gitu. Tahun 95 itu. Nah itu dah, karena tidak lulus itu kebetulan kehidupan sosial, lingkungan masyarakat namanya kan. Zaman dulu kan masih bahasa-bahasa yang miring-miring gitu, tentang kehidupan sosial keluarga kan gitu dalam masyarakat. Kita pun tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat itu. Terjadilah diskriminasi kehidupan yang membentuk mental kita seperti ini sekarang. Dengan bahasa keluarga kita, ampulot ya niki, dengan bahasa liak, dan nih kune bisa ngeliat, tuh kune bisa ngeliat, dan banyak keluarga yang hancur dengan bahasa itu. Kita tidak memungkini itu karena kenyataan seperti itu. Ya. Dengan bahasa orang ini bisa ngeliat itu, bisa ngeliat saling tuduh niko, dari masyarakat niko, kehidupan keluarga itu pecah jadinya, banyak yang pecah. Jadinya lagu prasangka tidak bersalah gitu. Saling sungguh kan orang Bali bilang ya. Kebenaran tidak terbukti itulah yang membentuk mental kita. Nah, dari kehidupan itulah membentuk mental kita. Dan Tiang pun sebenarnya tidak pernah memikirkan menjadi seorang dalang. Tidak pernah memikirkan. Cuma iseng-iseng itu. Dan karena tuduhan-tuduhan itu mengarah ke keluarga Tiang, kepada nenek Tiang, Odah Tiang sendiri dan keluarga Tiang yang lain. Tiang punya prinsip begini. Ratu Betaro ring pengulun setro, yang Tiang bisa ngewayang Tiang kenyalon arang di Kingayah untuk melampiaskan emosi. Itu ya tujuannya. Itu yang pertama. Yang pertama tujuannya. Kita tidak tahu apa-apa sebenarnya, belum tahu apa itu. Berarti setelah tidak menjadi atlet, kemudian gagal menjadi tentara, ini setelah otomatis cita-cita adalah bukan cita-cita karena terbentuk oleh kehidupan sosial. Itu yang menyebabkan kita terjun ke sana. Artinya cita-cita yang lain sebelum itu enggak, artinya terkait dengan pekerjaan tidak ada ya. Akhirnya fokus ke dalang. Nah kemudian tahun berapa mulai menekuni proses ini? Begitu Tiang langsung kuliah diisi tahun 97 kuliah diisi angkatan Gusti Ngurah Artawan, Dewa Bong, Ibawo dari Batuan. Itu dia ngajak dulu ada 7 dalang termasuk Tiang di sini. Nah, begitu Tiang boleh kuliah 1 tahun lebih. Nah, tapi dosen Tiang bertanya, mentaken kan Tiang, dot dari dalang apa dot dari seniman dalang, dari sarjana dalang. Yang bingung dengan pertanyaan itu, bingung. Maksudnya begini, kalau menjadi dalang, tidak usah kita sekolah sampai sarjana. Kita bisa mencari guru, belajar dengan tekun, 6 bulan sudah bisa menjadi dalang dan bisa dipakai oleh umat, oleh lingkungan desa kita, dikenal kita berdalang sebagai dalang. Kalau jadi sarjana dalang, belum tentu dia akan menjadi dalang di desanya gitu. Itu bedanya. Banyak yang gitu. Tamat dalang belum tentu dia menjadi dalang di desanya gitu. Bahkan dia bisa menjadi satpam, bisa menjadi bank gitu. Sarjana dalang. Yang ketiga? Yang kedua itu ya. Artinya lebih baik kita kalau jarang latihanlah dalang. Tekunlah dalang itu. Bagaimana seni suara, bahasa yang itu, cerita dan lain sebagainya. Itu. Dari proses diisi itu
berarti berapa bulan tadi? 1 tahun 1 lebih. tahun. Nah, berarti kan secara teoritis dapat di sana. Iya. Nah, setelah di sana itu kemudian melanjutkan kemana lagi? Kita langsung mencari guru ke Taman Bali, namanya Pak Mangku Karso. Waktu itu beliau tahun 97 menjadi juara 1 dalang calon arang se-Bali dulu. Dan kemarin Ido Kusudikso dulu. Itu yang ke sana memberi keropak, memberi wayang kepada beliau, Pak Mangku Karso. Ragane lah yang memberikan teori bimbingan dikit-dikit kepada beliau. Secara teknis artinya penguasaan gerak wayang, apalagi itu masalah vokal, suara, tata suara, menyanyi gitu misalnya kan dari ya begini, kita yang kembali kepada awal dulu. Dulu masih yang kecil yang memang senang menggending, mupuh, demen nyuling gitu. Ya, basicnya di sana juga. Ya, basic di sana menyuling, dan tahun 92 pun kita membuat gambaran suling dengan tokoh kita Pak Turun gitu. Pak Turun. Dia senang nyuling. Tadi SMP udah ajak nyuling sama Pak Turun gitu. Memang ada basic nyanyi itu, pupuhnya. Nah, kemudian setelah diisi itu kan perlu juga mencoba pertama kali untuk pentas menjadi dalang itu. Oh, nggih. Itu dah setelah yang berjanji ingat pada kehidupan sosial kita. Tiang jengah pada diri sendiri untuk mengasah diri lagi dan memahami apa itu yang digunjingkan oleh masyarakat banyak. Tiang belajar dari sana dan tiang pun artinya mengolah vokal lagi dan belajar dan teman-teman sekegamal pun melatih tiang secara tidak langsung, melatih, memberikan suatu gerakan, memberikan masukan, bagaimana kita ngigal ke kayon, bagaimana kita nyikes wayang kan gitu. Juga kita melihat dari beberapa dalang yang pentas, kita menonton di sana biar kita dapat gerak-gerak wayang yang pasti, sehingga kita tahu pakem-pakem wayang, bagaimana kita harus menggerakkan wayang ratu, raton kan gitu. Artinya tetikesan ratu, tetikesan purnakawan, harus kita kuasai itu. Itu Pak. Nah, kemudian dari segi sastranya, ada bahasa kan terkait dengan dalang itu kan bahasanya harus bahasa Kawi. Pasti. Ini Paman. Artinya kita dulu itu sekedar seni dulu, pakem seni dulu, belum kita ke religius kan seni. Jadinya yang berhenti diisi tahun 2008 sekian lah, lebih dikit berhenti. Jadi diangkat belajar dengan titel tiang sebagai dalang itu kan, titel sebagai dalang. Apa yang kita harus lakukan dengan titel dalang itu? Kita harus belajar lagi sastranya, kan gitu. Jadinya Jawa kuno, filosofis, filsafat, babad, semuanya harus kita pelajari itu. Kan sadar langsung. Mau tidak mau kan kalau titel dalang itu sudah kita kuasa, berarti orang itu menganggap kita sudah pintar gitu. Dalang tuh pasti tahu dia gini, pasti tahu dia gitu. Jadi dalang tuh semua sastra, warigo kayak gitu, filosofis, usado harus kita tahu itu sebenarnya. Karena kita memberikan suatu pencerahan, ada dasar sastra yang harus kita kuasai. Itu ya. Nah, pentas pertama itu di mana paling pertama kita dicoba itu? Nah, pertama waktu niko di tiang pentas niko ring puro dalam beringkang. Puro dalam beringkang yang pentas dulu. Kebetulan teman-teman kita dulu sebelum Sanggar Siwor itu semua teman-teman di sana yang mendukung. Ada juga beberapa teman yang ajak dari kecil, Pak Fadli Sumantro, Wayan Petro itu teman-teman ajak ngerindik dulu dari kecil itu. Itulah mendukung kita sampai sekarang ini. Waktu saya ikut itu berarti pentas yang kedua. Yang pertama kali itu. Oh, yang pertama. Pertama kali itu kita ngebah di dalam beringkang. Oh iya, saya ingat itu sampai as truk kita yang putus di jalan itu. Menarik itu pengalaman. Kira-kira kesan apa yang didapat waktu pentas pertama di Balingkang? Apa sebenarnya yang dicari? Kenapa harus ke Balingkang itu pentas pertama ini? Puniki. Kita tahu dulu bahwa asli leluhur tiang dari dalam Balingkang.
asli luhur yang dari Tamblingkang, ada sepelinggih Ido Sang Bujangga di sana. Gini ceritanya. Dulu tiang meluasan karena bapak sakit, dibilang sama Balian tuh bahwa tiang tidak tahu kawitan. Padahal kawit tiang di Gunung Sari, Pura Bujangga kan gitu. Kita semua kawit kita di sana di Tabanan gitu. Tapi Balian tuh bilang dah ada pengawit lincir gitu. Setelah itu cari aja ke sana. Nah, singkat cerita kita ketemu di sana dalam Lingkang sama mangkunya. Maka di sana lah kita ingin ngebah di sana kepada luhur kita, ingin dekat kepada luhur lagi untuk memperbaiki kehidupan lah secara rohani, secara materi kan gitu. Itu maksudnya. Ya. Ada pengalaman menarik yang guru pernah ceritakan ke saya itu terkait dengan profesi menjadi dalang ini. Kalau tidak salah itu pengalaman apa yang menjadi inspirasi itu yang di jalan itu, yang gimana itu biar pemirsa tahu juga itu. Puniki begini, sesuai dengan perjalanan ke hidup, pematangan diri juga, pematangan roh. Kita kan istilahnya luntang lantung, kengken sih sebenarnya ke hidup ini, kayak gitu. Jadi yang ke Pasih sebelum persampuan itu berdiri kan, yang di pantai aja kerjanya, di pantai aja. Suatu hari yang pulang dari pantai malamnya itu sama orang nah ingoh lah, teman ingoh sih, artinya orang cuna buduh gitu sih, buduh gitu. Kita tidak tahu, tidak bawa jam waktu itu, ingin pulang gitu. Yang kita itu sudah jam 3 tuh, ya udah pagi kita tuh, pakai celana, pakai baju aja pulang dari pantai itu. Jalanlah sampai ngobrol sama orang itu, ngobrol sampai sebelum Barongden ini kita merasanya kok aneh gitu. Aneh artinya ada hal-hal gaib yang terasa dalam perjalanan itu. Semakin dekat kita dengan kuburan Waribang ini, suara itu semakin keras suara itu. Dia udah takut sekali mengejar kakinya, gemetar kakinya. Tidak, apa itu? Apa tuh guys? Senjangan apa kadang dulu kayak gitu. Tidak ada tahu kan? Dan suara itu semakin dekat, semakin keras. Gitu. Bangka itu ngerekeh keras sekali. Dia sudah gemetaran sekali. Bahkan dia yang harus jalan di pinggir barat jalan itu. Karena ketakutnya luar biasa, bikin barat jalan itu. Begitu sampai yang dekat di Pungulunang Setro itu, dan suara itu sangat keras sekali, gregehnya, seperti orang yang sedang musuci itu gregehnya. Dan kedeknya pun tidak pernah didengar powernya. Tiang ini sampai tidak bisa jalan, ngangkat kaki pun sukar sekali waktu itu. Ngangkat kaki pun sukar itu. Ingin lari tidak berani, jalan tidak berani. Kita paksakan diri untuk jalan. Begitu kedeknya itu sampai memecah langit suaranya itu. Makanya yang tahu seberapa sih kewanian raga pedidi, keberanian kita sendiri. Kalau sudah menemukan itu tidak akan pernah berani, kalau menemukan hal itu. Dol mental itu semuanya, dol sekali. Karena itulah yang bisa merasakan bagaimana orang itu nyaduk rangdo. Kalau ada perapaan nyaduk rangdo, yang tahu kok. Yang seken aneh langsung ke hidup taruh dari dengan radius yang tahu bahwa ini seken perapa yang dirasuk tadi. Ini enggak. Dari hal itulah yang bisa membedakan. Guru, nah setelah guru melewati jalan itu dan mendengar suara yang seperti tertawa itu, apa yang guru lakukan waktu itu? Waktu itu dah kita tidak bisa berbuat apa-apa karena saking takutnya, ketakutan luar biasa. Kakinya pun tidak terasa diinjakkan di aspal. Waktu itu
semuanya begitu. Teman Tiang sampai memegang pinggang Tiang untuk berjalan berdua karena takut. Tapi tidak sampai pingsan gitu kan? Tidak pingsan karena takut luar biasa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kita cuma ingin menyelamatkan diri itu ya. Tapi apa yang ada permohonan apa yang disampaikan waktu itu? Tiang tidak terbayang dengan permohonan apa-apa. Pokoknya mental kita sudah dol. Tidak bisa memikirkan apa-apa. Yang penting sampai di rumah aja. Itu ya sudah selamat, sudah bangga, udah syukur lah itu. Tapi akhirnya dari sana guru dapat memetik pelajaran apa yang bisa diambil dari hikmahnya. Dari sana lah yang bisa memahami secara religius bagaimana orang nyaluk rangno, ngerangsuk rangno itu. Karena tiang di Ciladarang ini kan sering mementaskan rangno, wayang rangno dan Durga itu kan. Bagaimana suara Durga itulah yang pakai patokan pedoman dalam hati tiang. Dengan tiang mendengar secara gaib lah bilang itu. Nah, tidak ada yang mendengar selain tiang dan kedua orang. Itulah tiang tahu gaib rangno itu bagaimana kita membahasakan rangno itu dengan suara kita, penjiwaan rangno itu. Bagaimana kita memahami religius rangno itu, siapa sih orang yang benar-benar mengerangsuk rangno itu. Dari sana kita dapat religiusnya, pemahamnya secara spirit. Spiritnya, artinya sosok itu seperti ini gambaran seorang makhluk yang rangno itu kan begitu. Nah selain itu, misalnya dari segi kematangan spiritual, apa dengan begitu karena mencapai puncak dari ketakutan itu, apa setelah itu ada pelajaran? Begini, kita sekarang akan mengasah diri dengan mental, dengan pengetahuan. Ada orang berani karena jengah, ada orang berani karena frustasi, kan gitu. Ya, ada orang berani karena marah, kan gitu. Jadi keberanian itu tidak masuk cacaan ya. Jadi keberanian itu adalah memang benar-benar didasari oleh pengetahuan. Tidak uli jengah sing masih, uling atau marah masih sing, gitu. Uling frustasi masih sing, gitu. Bukan keberanian itu yang kita harapkan dalam spirit ini. Jadi, bukan karena rasa takut yang sudah habis, akhirnya timbul berani. Tapi itu kan proses dari mental seseorang, pasti pengalamannya banyak kan. Artinya untuk memurnikan mentalnya lagi kan, dari rasa takut itu manusiawi dah tuh, rasa takut. Makin kita akan mengasah dengan pengetahuan itu yang menyelaraskan hati kita, sehingga kita tahu tujuan kemana dan untuk apa kan gitu. Siapa di mana untuk apa kan gitu intinya. Pengetahuan itu seperti itu kan. Pengetahuan apa itu? Di mana tempatnya, untuk apa pengetahuan kan gitu. Artinya kita bisa mengimplementasikan pengetahuan itu dalam bentuk perilaku dan spirit kita untuk meyakini sesuatu. Nah, terhadap pertunjukan wayang itu biasanya apa tidak bisa pengalaman yang pernah dialami itu berdampak terhadap pertunjukan wayang itu, misalnya ketika suara Durga itu keluar ya berdampak sekali. Berdampak sekali. Itu kan karena masa spirit ya. Berdampak sekali nih kok. Karena itulah yang membuat inspirasi lah, inspirasi jiwa kita, penjiwaan kita. Kita penjiwaan kita terbentuk seperti itu ya. Paling tidak ketika rangdo itu keluar begini suaranya kita bisa kita bisa membentuk suara itu. Rasanya sudah ada. Kita sudah tahu rasanya. Bagaimana Durga itu sebenarnya, bahasa suara Durga itu. Kita langsung bisa membentuk suara itu. Ya. Tapi dari apa namanya, karena anggap aja ini sebuah media kesurupan atau kerauhan itu, apa ketika mengeluarkan rangdo di wayang itu seperti itu juga? Nah. Itulah, ini pengetahuan. Kalau kerauhan dia sudah totalitas, dia lupa, gitu. Ya, di sinilah sesuatu pengetahuan dan energi religius yang inspirasi energi itu kita kelola lagi dengan batin kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, dengan pengetahuan yang kita dapatkan itu. Jadinya mata lebang ada nih ya.